Yang pertama, memiliki ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan, tidak memiliki plastid atau kloroplas, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola, kalau ada juga yang memiliki tapi ukurannya sangat kecil, memiliki lisosom, memiliki sentrosom, mempunyai bentuk tidak tetap. Sel tumbuhan ada 7. Yang pertama, ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan, umumnya memiliki plastid atau kloroplas, tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, mempunyai bentuk yang tetap, memiliki dinding sel dan membran sel, memiliki vakuola ukuran besar dan biasanya berjumlah banyak. Ciri khas khusus sel hewan. Ciri khusus sel hewan berikut ini yang membedakan dengan sel tumbuhan. Yang pertama, sentriol. Sentriol adalah sepasang struktur berbentuk silinder dengan lubang tengah yang tersusun dari protein mikrotubulus. Biasanya anggota pasangan sentriol terletak pada posisi menyudut ke arah kanan satu sama lain. Sentriol ini terbentuk dari mikrotubulus yang berwujud menyerupai suatu struktur protein seperti jala dan tampak berdekatan dengan kromosom. Selama pembelaan sel atau mitosis dan meiosis, peran sentriol yang utama adalah untuk mengatur polaritas atau kutub pembelaan yang terjadi pada sel hewan serta untuk mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan berlangsung. Yang kedua, vakuola. Vakuola merupakan hal yang paling khas yang ada pada sel tumbuhan. Akan tetapi, beberapa sel hewan, terutama jenis hewan yang bersel juga ditemukan vakuola. Misalnya, ditemukan pada amoeba dan paramecium. Jenis vakuola ini bermacam-macam, misalnya seperti vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Selama itu, secara khusus, hewan memiliki sifat tersendiri, yakni multiseluler dan eukariotik. Inilah hal yang paling dasar yang membedakan hewan dan tumbuhan. Berikut ini ciri khas khusus sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang hanya ditemukan ada pada sel tumbuhan saja. Fungsi dinding sel tumbuhan adalah untuk melindungi serta menunjang pertumbuhan sel tumbuhan. Yang kedua, vakuola. Vakuola adalah organel bermembran yang isinya berupa cairan vakuola. Vakuola berperan lebih penting dalam memasukkan air melalui tonoplas. Meski ada sel hewan yang juga memiliki vakuola, akan tetapi vakuola yang dimiliki sel tumbuhan memiliki bentuk dan fungsi yang lebih nyata. Yang ketiga, plastida. Plastida merupakan organel bermembran lengkap, berbentuk macam-macam dan fungsinya tersendiri. Organel plastid hanya ditemukan pada sel tumbuhan yang berupa butir-butir berpigmen. Yang keempat, kloroplas. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil. Kloroplas memiliki peran penting untuk melakukan fotosintesis. Kloroplas banyak terdapat pada bagian tumbuhan yang berupa daun-daun